بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani, begitulah beliau dikenal. Namun beliau memiliki nama asli Ahmad bin Ali. Beliau memiliki seorang ayah yang bernama Ali bin Muhammad. Ibnu Hajar lahir pada tahun 773 Hijriah. Ibnu Hajar adalah sosok seseorang yang fasih dalam berbicara, lirih suaranya, cerdas ungkapannya, pandai strateginya, dan pintar dalam bersyiar. Namun pada saat beliau masih kecil, beliau bersedih karena beliau ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Beliau sewaktu kecil sudah menjadi seorang anak yatim piatu. Hingga dalam sewaktu-waktu setelah beliau tertimpa musibah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, hingga beliau kehilangan kekuatannya itu. Saat beliau belajar, beliau mengalami kesulitan. Sampai pada suatu waktu, beliau sedang belajar, beliau mengalami kesulitan dan tidak bisa menangkap pelajaran, tidak bisa memahami pelajaran yang disampaikan. Sedangkan beliau melihat temannya cepat dalam memahami dan menangkap pelajaran. Dan beliau memutuskan untuk pergi dari kelas. Beliau pun pergi dari kelas dan pamit kepada gurunya. Akhirnya Ibnu Hajar berniat untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat. Ia pun berteduh di sebuah gua. Karena hujan tak kunjung reda, beliau pun memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam gua, hingga beliau dapat duduk di dalam gua tersebut. Namun pada saat itu, terdengar suara gemericik. Karena penasaran, beliau mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara tersebut berasal dari gemericik air yang menetes pada sebongkah batu. Beliau melihat dan memperhatikan batu tersebut. Karena tetesan air yang jatuh di atasnya, batu tersebut berlubang. Ternyata tetesan air yang jatuh di atas batu tersebut mampu melubangi batu yang sangat keras tersebut. Tidak lama hujan pun reda dan beliau memutuskan untuk kembali ke sekolahnya dan menemui gurunya. Sesampainya di sekolah, beliau menemui gurunya dan berdiskusi dengan gurunya. Lalu gurunya pun menyampaikan sesuatu kepada beliau, bahwasannya air yang menetes di atas batu tersebut menetes patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Ibnu Hajar pun meningkatkan ketakwaannya dan kepatuhannya terhadap Allah. Beliau belajar dan terus belajar, hingga yang tadinya beliau sulit untuk menghafal, beliau mampu menghafal dengan cepat, dan beliau mampu menghafal kitab Sahih Bukhari. Dan sekarang Ibnu Hajar al-Asqalani dikenal sebagai seorang ahli hadis. Di antara karyanya tersebut adalah
kitab Fathul Bari dan Bulughul Maram. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, karena menuntut ilmu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pun harus taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tentu kita pun pasti bisa. Tentu kita pun pasti mampu jika kita patuh terhadap ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita belajar mengalami kesulitan, kita coba. Masih sulit, kita coba kembali. Saat kita menghafal, kita tidak hafal, kita coba kembali. Maka insya Allah kita pasti bisa. Jika kita selalu yakin dan berusaha, kita bertawakal, berdoa dalam belajar.